Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kesetimbangan kimia. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 4. Yang pertama reaksi reversible irreversible, kemudian keadaan setimbang, jenis kesetimbangan, dan tetapan kesetimbangan. Nah, menginjak ke pokok bahasan yang pertama yaitu reaksi reversible dan irreversible. Apakah kalian pernah membuat es batu? Nah, jika pernah, apakah air yang sudah kita buat menjadi es batu dapat balik lagi menjadi air? Tentunya dapat ya. Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah membakar kayu? Nah, jika pernah, apakah kalian ketika sudah membakar kayu, kayunya dapat balik lagi menjadi semula? Tentunya tidak ya. Nah, dari kedua peristiwa tadi, peristiwa pembuatan es dan pelelehan es merupakan peristiwa reaksi reversible atau reaksi yang dapat balik. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua yaitu pembakaran kayu merupakan reaksi irreversible atau reaksi yang tidak dapat balik. Nah, jadi ditandai dengan reaksi tanda anak panah satu arah kalau reaksi irreversible. Nah, reaksi reversible ini sudah kita bicarakan pada bab sebelumnya yaitu bab laju reaksi. Kemudian kali ini pada bab kesetimbangan kimia kita akan mempelajari tentang reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Reaksi reversible merupakan reaksi yang dapat balik atau reaksi yang berlangsung dua arah, dari reaktan menjadi produk, kemudian dari produk dapat kembali lagi menjadi reaktan. Nah, reaksi reversible ditandai dengan anak panah bolak-balik. Nah, di sini arahnya bolak-balik ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh bahwa reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen. Nah, di mana pada reaksi pembentukan amonia juga terjadi reaksi penguraian amonia. Jadi dari kedua reaksi tadi dapat digabung dari reaksi pembentukan amonia dan reaksi penguraian amonia. Apakah kalian pernah memasak air? Nah, jika pernah, lebih cepat mana? Dalam keadaan terbuka atau dalam keadaan tertutup? Tentunya pada keadaan tertutup ya. Kenapa demikian? Karena pada keadaan tertutup, pancinya ditutup, berarti nanti terjadi kesetimbangan, di mana laju penguapan air itu nanti sama dengan laju pengembunan air seperti itu. Jadi nanti air yang menguap nanti akan menempel pada tutup panci. Kemudian nanti jika sudah jenuh, nanti uapnya akan mengembun dan mengalir lagi ke dasar panci seperti itu. Jadi, bagaimana suatu reaksi dikatakan setimbang? Dari berbagai peristiwa yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa karakteristik kesetimbangan itu yang pertama bersifat dinamis. Jadi reaksinya itu terus berlangsung. Reaktannya berubah menjadi produk, kemudian produknya berubah kembali menjadi reaktan seperti itu. Kemudian yang kedua, laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Nah, jadi pada saat reaktannya menjadi produk dan produknya juga dapat kembali lagi menjadi reaktan pada laju yang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga itu jika sudah dalam keadaan setimbang atau sudah tercapai proses kesetimbangan, berarti nanti konsentrasi reaktan itu dan konsentrasi produknya itu tidak berubah atau konstan seperti itu. Kemudian kesetimbangan itu berlangsung pada sistem tertutup. Yang disebut pada sistem tertutup yaitu Z antara produk dan reaktan itu tidak ada yang meninggalkan sistem. Jenis kesetimbangan itu ada dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen, di mana kesetimbangan homogen merupakan kesetimbangan yang semua komponennya hanya satu fase. Nah, di sini contohnya itu fasenya gas semua,
kemudian yang di sini fasenya larutan semua. Kesetimbangan heterogen merupakan kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Nah, di sini contohnya itu fasenya ada solid ya, padatan. Nah, ini juga padatan, kemudian di sini ada gas. Selanjutnya kita masuk ke hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Disajikan tabel pada gambar itu kesetimbangan antara CO dan H2 membentuk CH4 dan H2O. Oke, dari kesetimbangan tersebut kita dapat mengetahui bahwa komposisi kesetimbangan bergantung pada perbandingan mol per reaksinya. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum kesetimbangan menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Nilai dari hukum kesetimbangan atau KC disebut dengan tetapan kesetimbangan. Ingat bahwa jika suhu berubah, maka nilai tetapan kesetimbangannya juga berubah. Untuk persamaan tetapan kesetimbangan, nah di sini ungkapan hukum kesetimbangan itu nanti dapat kita rumuskan seperti berikut. Nah, di sini ada reaksi stoikiometri sebagai berikut ya. Nah, reaksi antara A dan B mengalami kesetimbangan menjadi C dan D. Nah, di sini berarti tetapan kesetimbangannya atau KC-nya memiliki rumus hasil kali konsentrasi produk. Nah, ini produknya kan C dan D. Koefisiennya C itu kan P dan koefisiennya D itu kan Q. Nah, dipangkatkan seperti ini, kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan. Di sini reaktannya A dan B dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya di sini M dan N. Kemudian di sini ada contoh kesetimbangan homogen. Nah, homogen tadi sudah kita bahas bahwa fasenya hanya satu fase seperti itu ya. Ini fasenya ke semua ya. Nah, di sini ungkapan tetapan kesetimbangannya atau KC-nya itu berarti hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya. Nah, di sini karena produknya hanya SO3, makanya hasil konsentrasinya SO3 ya, dipangkatkan 2 koefisiennya, kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Di sini reaktannya SO2 ya, dipangkatkan 2, kemudian dikali konsentrasi O2 seperti itu, pangkat 1. Nah, kemudian yang kedua berarti produknya itu NO dan H2O masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Nah, di sini koefisiennya 4 dan 6 ya. Kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi amonia pangkat 4 ya, karena koefisiennya 4, kemudian dikali konsentrasi O2 dipangkatkan 5 karena koefisiennya di sini adalah 5 seperti itu. Untuk penulisan tetapan kesetimbangan heterogen di sini ada yang berbeda ya. Jadi pada penulisan tetapan kesetimbangan itu nanti yang ditulis itu hanya yang konsentrasi dan tekanannya yang berubah selama reaksinya berlangsung seperti itu. Nah, di sini jika fase zatnya itu zat padat atau cairan murni, berarti pada saat reaksi berlangsung kan dia konsentrasi dan tekanannya tetap tidak berubah. Makanya pada saat kita menuliskan KC tidak disertakan seperti itu. Jadi yang disertakan hanya fase larutan dan fase gasnya. Dan di sini adanya hanya larutan ya, berarti yang dituliskan pada KC itu hasil kali konsentrasi produk. Nah, di sini produknya HCl dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi hasil kali konsentrasi reaktan. Nah, di sini reaktannya itu yang larutan dia BiCl3 dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1. Nah, berarti untuk yang solid dan cairan murni atau liquid itu tidak disertakan pada penulisan persamaan KC. Nah, di sini ada contoh soal
Dalam suatu wadah bervolume 2 liter direaksikan larutan yang mengandung 0,01 mol Fe3+ dengan larutan yang mengandung 0,01 mol ion SCN- hingga terjadi kesetimbangan. Nah, di sini ada persamaan reaksi kesetimbangannya ya. Jadi Fe3+ larutan ditambah SCN- larutan mengalami kesetimbangan menjadi FeSCN2+ larutan. Nah, ternyata pada keadaan setimbang terdapat ion Fe sebanyak 0,04 mol. Nah, berarti kita disuruh menghitung harga Kc pada reaksi kesetimbangan tersebut. Nah, tentunya kalian waktu kelas 10 sudah kan mendapatkan materi tentang reaksi pembatas. Tentunya masih ingat kan? Di pada reaksi pembatas itu nanti berarti ada mula-mula, reaksi, dan sisa. Namun pada kesetimbangan kimia ini sisanya itu diganti dengan setimbang seperti itu. Jadi di sini mula-mulanya kita tuliskan di sini mengandung ini ya. Ini mula-mula 0,01 mol Fe3+ dan 0,01 mol SCN-. Kemudian produknya belum terbentuk ya karena mula-mula. Kemudian pada saat reaksi berlangsung. Nah, di sini karena kita belum tahu ya reaksinya berapa, dalam keadaan setimbang terdapat ion Fe sebanyak 0,004 mol. Nah, berarti pada keadaan setimbang itu terdapat 0,004 mol seperti itu. Nah, berarti untuk yang reaktan itu nanti kan akan berkurang ya selama reaksi berlangsung, sehingga reaksinya itu yang akan bereaksi berapa mol seperti itu kan. Nah, berarti 0,01 dikurangi 0,006 mol. Jadi nanti pada saat kesetimbangan terjadi 0,004 mol. Nah, di sini karena koefisiennya sama-sama 1, makanya yang bereaksi juga sama jumlah molnya seperti itu. Jadi 0,006 mol. Di sini juga karena produk berarti dia kan bertambah. Makanya di sini ada bertambah ya. Berarti 0,006 mol. Jadi nanti perhitungan di reaksinya itu koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui seperti itu. Nanti tinggal dimasukin. Nah, karena ini koefisiennya sama, makanya pada saat dia bereaksi jumlah molnya sama seperti itu. Nah, setelah itu sebelum kita menghitung Kc, berarti kita harus menghitung konsentrasinya. Nah, masih ingatkah kalian rumus dari konsentrasi atau kemolaran? Nah, tentunya masih ya. Jadi rumus konsentrasi atau kemolaran itu mol per volume larutan. Nah, di sini yang dipakai itu mol pada saat setimbang. Nah, berarti ini ya. Nah, ini kemudian dibagi volumenya. Di sini volumenya 2 liter. Nih, 2 liter. Nah, kemudian dimasukin. Nah, lalu didapatkan 0,002 molar Fe3+. Kemudian yang SCN- juga 0,002 molar. Untuk molar yang FeSCN2+ yaitu 0,003 molar seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusan Kc bahwa hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya. Nah, di sini produknya ada FeSCN2+ dipangkatkan 1 ya, karena koefisiennya 1, kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, koefisiennya di sini juga 1. Nah, tinggal dimasukkan ini konsentrasinya ya. Kemudian ditemukan, didapatkan bahwa harga Kc itu sebesar 750. Sini ada contoh soal yang nantinya kita akan bahas pada video conference. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.